Panggilan ini kini direkam. Oke, baik. Selamat malam kakak. Malam ini adalah tatap maya terakhir kita di kelas G001 Kabupaten Malaka. Sebenarnya ini adalah malam tatap maya terakhir, jadi mungkin beberapa teman masih kendala jaringan. Kita mulai sambil menunggu mereka. Sebelum kita mulai, saya meminta kepada kakak Lena untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kakak Lena. Selamat malam kita. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama keyakinan saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, karena hingga saat ini kami masih berkumpul di sini. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin memulai kegiatan Zoom meeting kami. Zoom meeting ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hanya ini sajalah Tuhan. Namamu kami puji, kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Kak Lena. Saya mewakili teman-teman kelas G001 Malaka mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya anak Kakak Valen. Semoga Kakak Valen bersama istri dan keluarga besar diberikan ketabahan. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita sesi kali ini, diksi bukti karya. Sebelum kita mulai, saya izinkan saya share materi. Baik kakak, malam ini kita 1 JP kita masuk pada refleksi bukti karya. Kita merefleksi kembali bukti karya yang telah kita unggah di LMS dan juga telah terupload di secara otomatis di PMM. Kakak, sebelum kita lanjut, kakak silakan berbagi cerita atau refleksi kakak mengenai bukti karya yang kakak sudah lakukan. Silakan resen kakak melakukan refleksi. Silakan kakak resen untuk merefleksikan bukti karya yang kakak sudah unggah di LMS. Sabung bukan. Silakan, atau kakak Valen mau duluan, kakak Lena mau duluan tentang refleksi bukti karya. Jelas kakak? Oh ya, masih kurang memahami terkait refleksi bukti karya. Mungkin lebih terperinci lagi refleksi bukti karya yang kita unggah atau bagaimana tuh? Ya, benar. Malam ini kita sesi tatap maya terakhir, sekalian kita sesuai dengan pembelajaran yang kita sudah dapat, bahwa di awal pembelajaran kita melakukan refleksi dan di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi. Dan dengan adanya LMS di bagian unggah tugas terakhir itu kakak akan melakukan bukti karya dari implementasi kompetensi yang kakak sudah dapat di PKG. Jadi malam ini kakak merefleksikan kembali apa bukti karya yang kakak sudah lakukan, apakah sudah sesuai dengan hati atau kompetensi kakak yang unggah itu, atau hanya sekadar unggah saja. Ini kan kakak yang tahu. Jadi kita melakukan refleksi ini untuk mengukur pencapaian yang kita sudah buat. Silakan kakak.
Apakah bisa dipahami kah, Kakak? Kakak Valen mungkin kendala jaringan kah, Kakak Valen? Atau Kakak Lena duluan melakukan refleksi bukti karyanya? Atau Kakak Flori, Kakak Agustinus Oke, Siranaha? Silakan Kakak. kalau dari saya, Kalau dari saya, refleksi bukti karya, eh, sedikit kendala karena mungkin hal baru bagi saya. Di sini bukan berarti hal baru dalam mengajar, tidak. Maksudnya di sini ini mungkin karena grogi sedikit. Jadi saking groginya ada hal-hal yang seharusnya saya bisa, tapi karena terbawa gugupnya, akhirnya ada beberapa hal yang sebenarnya harus dibahas selama mengajar, tetapi lupa. Di situ saya sadar setelah melihat kembali video yang saya ambil, dan di situ saya merasa bahwa oh ternyata saya tiap kali mengajar itu tidak selamanya sempurna, pasti selalu ada kekurangan, dan di situ bisa sebagai salah satu kesalahan yang saya ambil supaya berikut kalinya tidak akan saya ulangi dan akan saya selalu ingat, dan akan saya lebih teliti lagi dalam memberi materi, sehingga materi yang akan diberikan pada hari itu juga semuanya harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dari itu saja Kakak, dari saya kembalikan Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kakak Lena. Silakan Kakak Valen. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini dari saya menyangkut dengan refleksi bukti karya yang diunggah. Memang kemarin itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya penguploadan kembali pada link yang terhubung dengan PMM. Karena saya melihat daripada kondisi di LMS secara keseluruhan, nyatanya di pada LMS itu saya sudah mengerjakan, tetapi memang kurang tangkap, kurang penangkapan dari penjelasan, makanya tidak begitu cepat untuk menyelesaikan pengunggahan di PMM. Lanjutan lagi pada kegiatan untuk pembuatan bukti karya. Bukti karya itu juga sedikit kesulitan, di mana karena pada kegiatan itu setelah melihat video, metode yang digunakan ternyata ada beberapa steps pada menit ke beberapa itu memang dengan kondisi anak-anak memang yang datang terlambat, akhirnya secara psikologi sebagai pengajar itu terganggu, sehingga terkadang memberikan ancaman kepada anak mereka untuk tidak bisa mengulangi lagi, tetapi dengan gaya bahasa yang kurang sopan kalau masih dilihat. Tetapi sebenarnya kalau melihat ke arah timur bagian kita, anak-anak mereka dapat menerima bahasa yang seperti itu. Bahkan mereka lebih
menuruti kita penyampaian yang berada-rada agak tegas, tapi kembali pada spontanitas yang agak sedikit bercanda. Jadi pada kegiatan kemarin itu dia kurang lebih seperti itu. Terus yang tadi saya katakan lah, kenapa bisa sampai terjadi itu dikarenakan anak-anak mereka itu dengan kondisi memang kita lokasinya itu kan pembelajaran kemarin itu kan di sini. Jadi lokasi kegiatan tuh anak-anak mereka itu tidak bisa dengan tepat waktu mereka datang itu. Lalu untuk rencana tindak lanjut nanti waktu pembelajaran berikutnya mungkin akan diperbaiki. Dari sini juga saya bisa mengetahui bahwa saya juga mempunyai titik lemah. Walaupun sudah begitu lama dan dianggap bahwa bisa dan ini, tetapi masih ada titik lemah, titik jenuh, di mana mempergunakan metode-metode yang sudah didapatkan daripada kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Jadi kalau untuk penerapannya tidak bisa sampai sesempurna mungkin, tetapi dengan berjalannya waktu pasti otomatis akan berubah dengan sendirinya. Karena kita di sini dituntut juga sebenarnya seberapa profesional kita dalam mengajar anak-anak mereka. Nah, itu kurang lebih refleksi untuk bukti karya yang saya telah unggah pada LMS, pemenuhan untuk LMS akhir kita itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, nanti bisa dikembangkan lagi lanjutannya. Baik, Kakak Fasil saya kembalikan. baik, terima kasih Kakak Valen. Silakan kakak yang lain. Ini harus semua ini. Karena malam kita tatap mayat terakhir sudah untuk kita buka kelas. Silakan kakak. Langsung saja. Kakak Yerem, Kakak Franciscus, Tonas, Kakak Flori, Kakak Blas, silakan. Kakak Agustinus. Kakak Franz dulu mungkin. Silakan. Atau kakak yang lain bisa menulis di kolom chat. Kira-kira refleksinya seperti apa setelah melakukan bukti karya itu. Kakak Yerem, silakan Kakak Franciscus. Baik Kakak Fasil, saya sedikit lagi. Saya baru pulang sampai rumah toh. Saya dengar dulu, saya siap dulu baru. Siap. Ya. Oke, siap. Silakan Terima Kakak kasih. Kakak Blas mungkin. Silakan Kakak Blas. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Kakak. Terkait refleksi bukti karya atau aksi nyata yang dilakukan pada sekolah saya, SDN Halit Roman. Jadi sejauh ini kita telah belajar banyak pada desimasi PKG PJOK dari awal sampai pada pembuatan video aksi nyata, dan pada saat pembuatan video saya bersama anak-anak menjalankan semua itu dengan baik dan apa adanya sesuai apa yang kita dapat. Tetapi juga di sini saya menyadari bahwa di dalam video pembelajaran saya itu masih banyak kekurangan, terlebih pada asesmen. Karena di asesmen itu saya hanya terpaku pada 3 asesmen itu. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan ada satu lagi tuh. Jadi saya menyadari bahwa kekurangan saya pada asesmen. Tapi untuk penerapan pembelajaran, saya pikir saya menyesuaikan dengan apa yang kita dapat pada desimasi PKG PJOK ini. Jadi ada pendahuluannya. Dalam pendahuluan itu ada pemanasan, ada setelah itu inti, sampai pada penutup ada refleksinya itu. Jadi saya mau ceritakan sedikit bahwa saya mengambil tentang permainan bola kecil, bola kasti.
tentang variasi kombinasi pola gerak pada permainan bola kecil. Jadi dalam pembelajaran itu, dalam refleksi itu memang ada banyak juga kekurangan dari saya sebagai pengajar, juga dari siswa, karena ketika melakukan praktik pembelajaran, terlebih pada saat melempar, di situ ada banyak kesalahan. Mungkin karena instruksi dari saya kurang jelas, dan juga pelaksanaan yang memang tidak sesuai instruksi yang saya berikan. Seperti saya memberikan instruksi untuk melempar bola samping atau bola atas, tetapi saat mereka melakukan itu masih misalkan saya instruksikan lempar bola atas, tetapi mereka melakukan lemparan samping. Nah itu yang dalam refleksi kami refleksikan dan sekiranya kami perbaiki. Jadi dalam pembelajaran itu seperti itu. Dan saya kembali bahwa memang ada kekurangan-kekurangan yang tentunya perlu saya perbaiki, dan setelah ini pastinya kita akan terus belajar, memperoleh diri untuk kita memperbaiki terlebih dalam pembelajaran PJOK kita. Jadi mungkin dari saya hanya demikian, Kakak Fasil. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat malam. Baik, terima kasih. Silakan Kakak Flori. Kakak Agustinus Seran, Kakak Yerem, silakan. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut pada bagian yang berikut. Baik, Kakak. Kakak bisa menjawab, salah satu bisa menjawab, kira-kira sebelum melakukan bukti karya itu kakak melakukan refleksi awal ke tidak? Oh, bukti karya ini nanti yang saya buat seperti ini, nanti langkah-langkahnya seperti ini, atau kakak belum melakukan refleksi tetapi langsung pada implementasi kegiatan? Bisa jabarkan, karena ini berkaitan dengan pengalaman di lapangan toh, kakak sendiri yang rasa. Silakan, bisa membantu untuk menjawab. Salah satu kakak bisa langsung menjawab juga, baik, silakan. Silakan Abang Fale. Baik. Untuk refleksi awal pastinya ada, karena tanpa persiapan dengan refleksi, pasti tindak lanjut untuk kegiatan pembuatan bukti karya itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, Kak Fasil. Baik, Kakak Valen mungkin kendala jaringan. Kakak bisa dengar suara saya, Kak? Karena di sini hujan, tetapi kita tetap lanjut. Kakak bisa dengar. Kalau dengar suaranya bisa kasih jempol, Kak. Oke, siap. Kita tetap bertahan karena 1 GP, kita kasih habis dulu. Baik, kita lanjut pada bagian yang berikut. Baik, silakan jawab. Langsung resen untuk menjawab, Kakak. Bagaimana menurut Kakak bukti karya yang telah dibuat mendapat respon? Apakah ada kawan yang respon atau kepala sekolah? Oke, silakan Kakak Valen. Oke, baik, terima kasih. Menurut Bapak Ibu, bukti karya yang telah dibuat mendapat respon dari sejawat dari kepala sekolah, ya, mendapatkan respon karena untuk video pembagiannya itu dibagikan kepada teman-teman, rekan sejawat juga, dan kepala sekolah, dan bisa terlihat dari situ bahwa respon positifnya ada karena tidak ada komentar yang berbau negatif, hanya positif saja. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kakak Valen. Kakak Blas, apakah ada tanggapan Kakak Frans, Kakak Flori, silakan. Apakah ada tanggapan? Silakan. Video pembelajaran yang saya terkait pembelajaran, praktik pembelajaran yang saya lakukan, saya mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat, 2 ibu guru kelas 1 dan guru kelas 5,
mereka mengapresiasi apa yang telah saya praktekkan, terlebih penggunaan model pembelajaran diferensiasi. Jadi mereka mengatakan bahwa ini mungkin hal baru bagi mereka, jadi mereka perlu belajar juga sehingga kita sama-sama bisa menerapkan kepada peserta didik yang kita didik. Jadi umpan balik dari mereka sangat positif pada saya dan itu menjadi satu penguatan untuk saya. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih Kakak Blas. Kakak Valen dapat umpan balik positif. Kakak Blas juga begitu, berarti PKG membawa dampak positif. Silakan Kakak Albertus. Kakak Lena, silakan. Kayak bukti kerja yang kakak buat itu, apakah mendapat respon positif dari rekan sejawat atau kepala sekolah kah? Bagaimana? Silakan ceritakan. Kakak Albertus, silakan. Ya baik, selamat malam kakak. Sebelumnya minta maaf karena saya terlambat sedikit. Oke, siap kakak. Baik, jadi sesuai dengan pertanyaan, bagaimana menurut kakak Ibu bukti karya yang telah dibuat mendapat respon dari rekan sejawat dan kepala sekolah? Jadi mungkin jawaban saya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Blas, karena memang pembelajaran PPG dengan penggerak ini yang sementara kita ikuti ini kan ada satu metode pembelajaran yang baru untuk semua sekolah yang ada, mungkin di kita yang ada di Melaka dan di daerah-daerah mungkin daerah-daerah terpencil. Di luar dari NTT mungkin kita tidak tahu. Selama ini kan kita hanya fokusnya kepada guru. Apalagi kita sebagai guru olahraga ini kadang kita datang, kita ada bola kita kasih mereka bermain saja. Jadi kadang juga ada penilaian negatif dari sesama rekan guru juga bahwa guru olahraga ini ternyata pembelajarannya juga gampang-gampang sekali. Iya. Nah, sehingga kalau dengan kegiatan ini, kegiatan yang kita dapat di PKG ini, ketika kalau kita lakukan praktek di sekolah memang ada satu metode atau satu cara yang baru buat kita dan teman-teman guru yang lain. Lebihnya lagi kan kita kan teori dan praktek. Jadi ketika kalau kita lakukan pembelajaran di dalam kelas, otomatis mungkin sedikit sama dengan yang mereka guru-guru yang lain, mata pelajaran yang lain. Tetapi kalau di kelas ini kan di luar dari kelas ini kan ada suasana baru untuk mereka. Dan selama ini mereka ikuti pembelajaran guru olahraga itu kan tidak seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi memang dari teman-teman guru rekan guru yang lain juga rasa ada perubahan pembelajaran untuk guru olahraga ini. Jadi mungkin dari saya seperti itu kan Mas. Berarti ada perspektif atau pandangan positif ya dari rekan-rekan sejawat. Luar biasa. Itu yang diharapkan kakak supaya maksud PKG kita selama 3 bulan ini setidaknya membawa dampak yang baru di pembelajaran PJK. Silakan kakak yang lain, kakak Yerem, kakak Flori, kakak Magdalena, silakan kakak kakak Franciscus yang belum. Ayo kakak Magdalena mungkin silakan. Yerem. Oke, silakan kakak Franciscus. Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam kakak. Ya, walaupun situasi iklim cuaca kurang bersahabat, tetapi harus tetap semangat ya teman-teman. Siap. Ya, ini
bagaimana menurut Bapak atau Ibu bukti karya yang telah dibuat mendapat respon dari rekan sejawat dan kepala sekolah? Baik. Nah, pada waktu itu saya mengambil video pembelajaran. Ada 2 orang teman yang membantu saya untuk merekam videonya. Jadi setelah itu saya minta pendapat dari mereka, bagaimana kalau pembelajarannya seperti ini, teman-teman. Mereka menyatakan bahwa ini bagus karena menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada anak, sehingga anak-anak langsung melakukan praktek sendiri. Saya memberikan contoh dan anak-anak melakukan praktek. Waktu itu saya aturi saya tentang permainan bola besar, bola voli, yaitu passing bawah. Ya, melalui pertama kami melalui tahapannya, mulai dari menyapa mereka, setelah itu berdoa, habis itu absen. Ya, kami sempat menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Setelah itu saya menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Ya, oke. Itu sekilas tahapan yang kami lalui. Selanjutnya respon dari teman-teman itu sangat positif, sangat bagus. Ya, saya bilang kalau penjas ini setelah materi kita harus praktek biar anak-anak itu bisa langsung merasakan bagaimana melakukan passing bawah. Jadi ada waktu itu ada anak yang memang baru bermain bola, baru passing bola, tetapi karena cara melakukan gerakan tangan itu dengan benar, jadi pantulan bola itu sangat bagus. Jadi mereka merasa bahwa ternyata kalau kita melakukan passing ini tergantung dari bagaimana tangan kita. Kalau tangannya lurus betul berarti pantulan bola itu bagus. Dia tidak lari ke kiri atau ke kanan. Tergantung dari bagaimana kita mengayunkan tangan. Nah, ada juga yang masih salah melakukan. Setelah itu saya berikan contoh, mungkin anak ini gugup atau grogi atau bagaimana, dia kurang tangkap begitu. Tapi setelah itu saya perbaiki dan dia melakukan ulang. Dan setelah dia melakukan ulang passing bawah itu ya 80% itu sudah betul. Ya, penjelasan saya cukup sekian, Kakak Fasil. Terima kasih. Biasa, Kakak. Pada intinya kita berusaha untuk melakukan sesuai nilai kebajikan yang kita sudah yakini dan kompetensi yang kita sudah dapat di PKG PJOK. Sejauh ini kakak sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih. Berarti bukti bahwa selama mengikuti PKG ini kakak benar-benar implementasinya sesuai dengan kompetensi yang kakak sudah dapat di pembelajaran baik secara mandiri dan juga pembelajaran tatap maya bersama. Silakan kakak yang lain, kakak Irem silakan.
Kalau tidak ada lagi, kita lanjut pada bagian yang berikut. Baik, coba kakak ingat kembali sesuai dengan slide yang saya tampilkan. Kakak silakan ingat kembali praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar. Mungkin salah satu kakak bisa menjelaskan baru-baru kakak postingnya di praktik baik, praktik pembelajaran. Kenapa kakak memilih itu? Kalau praktik baik, kenapa? Kenapa di praktik pembelajaran? Terus kenapa menggunakan RPP atau modul ajar? Silakan. Ini kan berkaitan dengan apa lagi? Tujuan kakak saat upload itu. Oh, saya upload di praktik baik misalnya karena praktik yang saya lakukan ini adalah praktik baik dan bisa dicontoh oleh orang lain, atau praktik pembelajaran. Silakan diceritakan kakak. Mungkin kakak Blas, kakak Valen, kakak Flori, silakan. Waktu upload itu uploadnya di praktik baik, praktik pembelajaran, atau menggunakan RPP atau modul ajar saja. Kakak Albertus mungkin, silakan. Waktu upload itu uploadnya di mana? Di praktik baik, praktik pembelajaran, atau hanya menggunakan RPP? Silakan ceritakan kakak. Maksudnya dari tiga gambar. Oke, silakan kakak. Ya, silakan. Jadi waktu upload, jadi terus terang tidak artinya dari tiga pilihan ini saya hanya waktu itu uploadnya RPP. Oh ya. Karena menurut saya yang saya pakai untuk lakukan kegiatan praktek pembelajaran itu, saya menggunakan RPP, langkah-langkahnya RPP. Jadi saya upload di bukti karya itu saya menggunakan RPP saja. Modul ajarnya tidak. Oke, kenapa memilih RPP kakak? Silakan bisa jabarkan tujuan. Ya, karena saya memilih RPP karena waktu lakukan kegiatan aksi nyata itu saya menggunakan RPP sebagai satu tolak ukur untuk pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas itu, sehingga saya memilih untuk mengupload ini RPP ke dalam ini bukti karya. Jadi mungkin penjelasan saya seperti itu, Pak. Baik, berarti kakak memilih RPP karena kakak meyakini bahwa dengan RPP itu segala kegiatan pembelajaran bisa terakomodir dengan baik ya kakak. Oke, silakan kakak Blas. Mungkin ada penyampaian. Waktu itu kakak uploadnya di praktik baik, praktik pembelajaran, atau menggunakan RPP? Kakak Magdalena, silakan. Kakak Flori dulu. Tatap maya terakhir, coba disampaikan ide-ide atau pengalamannya setelah upload bukti karya. Atau kakak Franciscus, silakan. Kan ini ada waktu kakak upload bukti karya itu kan ada 3 pilihan. Dari sini kita merefleksi, itu artinya kita mengingat kembali kira-kira kita memilih ini kan ada setiap pilihan kan ada konsekuensinya. Kenapa kita harus memilih, kan begitu. Seperti tadi Kak Albertus memilih RPP karena menurut beliau dengan RPP segala kegiatannya dapat terakomodir.
Silakan kakak yang lain. Kakak Frans, silakan kakak Frans. Oke, baik, terima kasih. Pada waktu itu saya memilih RPP karena kelas 7 saya menggunakan modul ajar. Kalau tidak salah modul ajar ya. Iya, betul. Tujuannya agar pembelajaran ini terarah sesuai dengan alurnya karena sudah ada di dalam modul ajar mulai dari pembukaan sampai penutup. Ya, terima kasih Kakak Fasya. Baik, terima kasih. Berarti kakak Frans tidak jauh berbeda dengan kakak. Mungkin ada yang lain, silakan. Waktu itu di praktik baik, praktik pembelajaran, silakan. Ayo kakak yang lain. Ini kita refleksi, jadi tidak ada, kita hanya mengingat kembali saja. Kalau tidak ada lagi, kita menurut kakak-kakak, kira-kira praktik baik, praktik pembelajaran dengan RPP itu ada perbedaan kakak-kakak? Menurut pemahaman kakak-kakak, kenapa misalnya kakak Albertus kenapa tidak memilih di praktik baik atau praktik pembelajaran? Kan di sini kan pernyataannya beda-beda. Misalnya praktik baik berarti proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas, peserta dapat membuat dalam bentuk ini kan dibuat dalam bentuk video. Setelah itu praktik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kalau ini praktik pembelajaran. Praktik baik dapat berguna berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Silakan sampaikan pandangan kakak. Apakah ada perbedaan yang mendasar atau fundamental dari ketiga ini? Silakan kak. Oke. Silakan. Ini kalau saya, menurut saya medianya semuanya mungkin mengarah ke pembelajaran, tetapi perbedaannya satunya dibuatkan dalam ini dokumen, kegiatan dokumen, sedangkan praktik baiknya dibuatkan dalam bentuk video. Tapi semuanya mengarah kepada pembelajaran, kegiatannya sama. Kakak, waktu kakak upload bukti karya itu, apakah muncul yang namanya student agency atau kepemimpinan peserta didik? Apakah kakak setelah memberikan kesempatan kepada peserta didik, di akhir proses aksi nyata itu kakak merefleksikan, oh ternyata setelah saya melakukan aksi nyata, beberapa siswa yang sudah menunjukkan student agency atau jiwa kepimpinannya muncul. Misalnya seperti tadi kakak Blas bilang, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dan mendapatkan pengalaman secara nyata. Apakah itu hanya sekedar terlibat langsung atau kakak juga melihat bahwa oh ternyata ini ada student agensinya di sini, berarti ini harus saya lihat secara detail supaya ke depannya saya lebih mengembangkan student agensi, karena tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memerdekakan peserta didik untuk menyampaikan ide, pendapat, sehingga muncullah choice, voice, dan suara pilihan, sehingga apalagi munculnya kepemimpinan di dalam diri peserta didik. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai guru. Jadi ketika kita melakukan aksi nyata pembelajaran, kita melihat bahwa dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, kita melatih peserta didik untuk dia mulai belajar untuk mengeluarkan jiwa kepemimpinannya. Bisa ceritakan kah kakak-kakak, waktu kakak melibatkan peserta didik itu, apakah ada terlihat ada beberapa siswa yang memang student agensinya sudah kelihatan kah? Silakan berbagi kakak.
Atau misalnya kakak waktu melakukan kegiatan pembelajaran ada siswa yang dia tidak mau ikut. Nah ini yang menjadi refleksi kita, kenapa dia tidak mau ikut. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai guru, kita berusaha untuk apalagi menyiapkan sarana atau prasarana media pembelajaran untuk mengembangkan kodrat asli peserta didik. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa peserta didik ini adalah kertas kosong. Kita harus selalu beranggapan bahwa peserta didik ini adalah seorang pribadi yang memiliki kelebihan, memiliki ide-ide kreatif. Jadi kita menyiapkan satu wadah atau tempat supaya kita membimbing dia hingga dalam pembelajaran atau proses pembelajaran yang kita lakukan, kita bisa melihat student agency atau kepemimpinan peserta didik itu. Karena kurikulum mereka ini sejatinya untuk membawa peserta didik itu mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Artinya dengan pembelajaran yang kita lakukan, dia bisa membawa satu keterampilan yang dia bisa pakai di sekolah, lingkungan sekolah, atau di dalam lingkup pembelajaran, sampai dia punya akhir hayat hidup. Setelah dia keluar sekolah, dia bisa menjadikan keterampilan itu bermanfaat bagi dirinya, sehingga dia dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, atau dalam bahasa sederhananya, mencapai masa depan yang baik. Nah, dalam pandangan praktik aksi nyata kakak itu, kakak apakah melihat student agensinya kah? Coba ceritakan kakak. Kakak Albertus mungkin, silakan. Ini maksudnya ini ada tujuan daripada kegiatan itu berkelanjutan kah atau bagaimana? Ya, maksudnya kan seperti kita bahas dapat di pembelajaran proyek pembelajaran berbasis proyek itu kan ada itu bagian observasi, ada observasi guru, penilaian diri, penilaian sesama teman, terus observasi guru kan itu untuk asesmen kan itu untuk menilai munculnya student agensi atau kepemimpinan dalam diri peserta didik. Nah, waktu kakak melakukan aksi nyata itu, apakah melihat secara nyata atau langsung ada beberapa siswa yang menunjukkan kepemimpinannya kah, atau tidak sama sekali, atau tidak hanya sekedar pembelajaran aksi nyata saja? Bisa dipahami kan kakak? Oh, bisa. Oke, silakan kakak. Tertangkap. Jadi di waktu saya melakukan aksi nyata itu, saya waktu itu memilih kelas 6. Di situ ada beberapa siswa itu sebelumnya itu kan mereka ada diberi tugas untuk kan biasanya ada mereka punya wali kelas sebelum saya masuk di pembelajaran PJOK. Biasanya kan ada kami punya guru senior satu, dia biasa masuk selalu membuat diskusi kelompok. Jadi ada beberapa peserta itu dia dibagi, setiap kelompok itu ada beberapa orang itu dibagi per kelompok itu. Jadi mereka selama ini agak sedikit sudah terlatih dengan kebiasaan itu. Jadi waktu saya melakukan aksi nyata itu mereka saya lemparkan tunjuk secara umum, disuruh secara umum, tapi mereka dengan spontan maju untuk memimpin, umpamakan jel di depan kah, atau memimpin tepuk semangat ke di depan, itu mereka lakukan secara spontan. Dan ada siswa yang malu-malu. Ya. Jadi ketika kalau kita biar paksa pun dia tidak mau tampil di depan. Mungkin ada perasaan bagaimana, kurang tahu, tetapi ada beberapa yang di kelas 6 yang sementara itu yang mereka selalu aktif itu. Jadi mereka waktu saya lakukan aksi nyata itu juga dibagi dalam kelompok itu, saya hanya menginstruksikan kepada mereka supaya setiap kelompok itu memilih ketua dan wakilnya untuk presentasi di depan kelasnya. Tetapi dengan sendirinya mereka angkat tangan. Nah, ada beberapa itu dengan sendirinya mereka angkat tangan. Ada juga yang tidak mau angkat tangan, mungkin takut maju di depan atau seperti apa. Tapi ada beberapa yang
Saya seperti itu. Nah, ini yang menjadi pokok bagaimana kita seorang guru berusaha untuk menyediakan wadah atau ruang atau tempat kepada peserta didik untuk mengeluarkan yang namanya student agency. Nah, ini adalah satu kendala yang kakak perlu melakukan refleksi secara berkelanjutan supaya apa yang harus saya lakukan. Nah, kakak dalam satu pembelajaran mungkin kita tidak dapat di PKG, tapi mudah-mudahan kakak nanti sendiri cari. Dia punya nama mindful. Di situ kita yang bisa merubah diri peserta didik adalah peserta didik sendiri. Kita sebagai guru, kita fokus pada lingkaran pengaruh kita. Artinya apa yang kita bisa pengaruhi dengan standar nilai kebajikan yang kita telah tentukan. Misalnya, siswa ini dia sebenarnya dia kepingin maju, tetapi karena dia memang di rumahnya merasanya pemalu. Nah, standar nilai kebajikan yang kita pakai untuk membimbing peserta didik ini seperti apa? Sehingga dia bisa dengan sendirinya keluarlah apalagi student agensinya atau kepemimpinan di dalam dirinya. Nah, ini menjadi tantangan kita guru-guru. Ini berkelanjutan kakak. Nah, ini yang harus kakak pecahkan sehingga proses pembelajaran yang kita sebut berdiferensiasi itu benar-benar itu keluar dari diri peserta didik tanpa terpaksa, karena sejatinya kita sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru ini harus menghamba pada peserta didik. Menghamba ini bukan berarti kita berlutut lalu mencium kaki murid atau kita rayu-rayu murid, bukan. Tetapi menghamba yang dimaksud di sini artinya kita melihat kompetensi apa yang ada pada peserta didik. Cara apa yang harus saya lakukan supaya peserta didik ini bisa mengeluarkan potensinya. Nah, kalau cara-cara yang saya sudah lakukan belum berhasil, apakah saya harus menyerah sebagai guru atau harus saya menggunakan indikator-indikator lain supaya peserta didik yang sebenarnya yang dia hanya pendiam, malu-malu, akhirnya dia bisa menjadi berani. Nah, itu yang dinamakan dengan menghamba pada peserta didik. Kita mencari kompetensi peserta didik, lalu kita menyiapkan tempat yang pas sesuai dengan itu, apalagi sesuai dengan kepribadian peserta didik itu, sehingga dia bisa mengeluarkan yang namanya student agency atau kepemimpinan dalam dirinya. Sampai sini kakak bisa paham kan penjelasan yang sudah dibuat? Kalau paham bisa kasih jempol. Oke, silakan kakak Blas mungkin. Blas bisa ada tambahan sedikit praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, silakan kakak Blas. Kita mengingat kembali. Kakak Magdalena mungkin, silakan. Terkadang mungkin kita di sekolah ketika kita mau melakukan aksi nyata, siswa-siswa kok pada lemah, patah semangat, mereka belum, aduh Pak, kok panas sekali. Nah, ini kakak harus ingat bahwa selama 3 bulan ini kita telah mempelajari begitu banyak pembelajaran yang kakak harus implementasi secara berkelanjutan setelah malam ini selesai tatap maya terakhir kita. Nah, ini yang kakak harus ingat dan harus implementasikan di dalam kelas. Kalau tidak, berarti 3 bulan ini kompetensi yang kita dapat kita hanya sendiri tahu nanti. Kita tidak berbagi untuk peserta didik dan sesama rekan sejawat. Seperti tadi kakak jelaskan, ternyata respon dari rekan sejawat ada yang minta untuk contoh, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu kita melibatkan peserta didik. Karena ketika kita melibatkan peserta didik, di situ siswa lebih tampilnya lebih berani, mereka lebih menunjukkan eksistensi dirinya. Karena kalau kita mempelajari di modul berapa itu, kita melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan ada bermacam-macam. Ada yang kepingin dipuji, ada yang kepingin disayang, ada yang kepingin selalu dimengerti. Nah, itu tugas kita guru. Kembali pada filosofi kita, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita menghamba. Atau kita guru ini ibaratnya petani, kita menabur benih. Bukan saja kita menabur benih, tetapi kita melihat, setelah saya menabur benih padi, ada rumput-rumput yang harus saya bersihkan. Ini tiba-tiba dalam perjalanan padinya kok ada hama yang menyerang. Nah, saya harus menggunakan apa supaya hama ini bisa hilang. Ini harus kakak ingat. Sehingga fungsi kita menghamba pada peserta didik itu terus istilahnya dalam bahasa yang kerennya terus membara. Saya harus begini, supaya siswa saya ini ketika dia tamat, dia harus bawa satu keterampilan sepanjang hayat hidup. Sehingga suatu saat ketika saya bertemu dengan dia di luar dari sekolah ini,
dia sudah mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah ini tujuan akhir kita di akhir modul ini seperti ini. Kita harus selalu mengingat bahwa tugas kita sebagai guru adalah memberikan motivasi, dorongan, memberikan ilmu-ilmu sehingga siswa itu dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Kakak ada ilmu atau pengalaman yang di luar dari pembelajaran pun berikan kakak. Tidak boleh membatasi. Oh saya ini guru PJOK, saya hanya memberikan sekedar bola kaki. Ilmu-ilmu yang di luar ini saya tidak pantas, atau ilmu-ilmu lain yang saya tahu saya cukup pandang untuk dia. Tidak boleh kakak, berikan semua kakak. Karena apa? Kita kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus membimbing peserta didik untuk mendapatkan kompetensi sehingga ketika dia hidup berkelanjutan dia dapat mencapai masa depan yang baik kakak. Silakan kakak Lena bisa menjelaskan baru-baru posting videonya pilih praktik baik, praktik pembelajaran, RPP. Kenapa memilih salah satu kakak? Silakan. Oke baik, dan saya kemarin saya memilih praktik baik. Saya memilih praktik baik karena di sini karena saya sadar bahwa dalam susun RPP Ya. ada beberapa langkah-langkah yang saya belum bisa melakukan karena mungkin kendalanya yang pertama karena tidak terbiasa dengan RPP sehingga ada langkah-langkah tertentu yang saya tidak lakukan, seperti contohnya memberitahukan kepada murid bahwa tujuan dari pembelajaran itu apa, hanya langsung sekedar langsung kasih materi saja. Ya. Itu kakak dari saya. Baik kakak. Nah ini yang kakak dengan mengingat kembali atau merefleksi, kita merefleksikan kembali pembelajaran secara mandiri maupun tatap yang kita sudah lakukan selama 112 JP. Kakak ingat bahwa dalam PKG PJOK ini ada beberapa teknik pembelajaran yang sudah kita pelajari. Misalnya ada satu model pembelajaran atau teknik pembelajaran yang kita pelajari itu pembelajaran backward design. Kita mendesain mundur. Nah, kakak Lena mengingat kembali mendesain mundur atau backward design. Kita pasang dulu. Oh saya kepingin membuat pembelajaran ini dengan tujuan akhirnya peserta didik dapat memahami kompetensi ini. Dilihat dari psikomotor, afektif, dan kognitif. Kakak silakan buat asesmen. Setelah itu baru kakak merancang langkah-langkah pembelajarannya. Oh, supaya siswa dapat mencapai kompetensi ini, langkah-langkah apa yang saya harus buat. Nah, itu yang namanya backward design. Silakan kakak mengingat kembali sarankan sebelum besok LMS tutup, kakak silakan ekspor LMS, download sebanyak-banyaknya modul-modul yang ada di dalam bentuk PDF itu di dalam LMS, jadikan sebagai pegangan kakak. Karena setelah ini LMS tutup, modul-modul ini tidak ada lagi. Cari di online pun sudah beda kakak. Silakan kakak masuk kembali untuk lihat dari modul 1.1 apa yang penting. Kakak silakan print out, simpan dalam bentuk online di drive atau bisa di print sebagai pegangan saat mengajar. Karena ini sangat penting kakak. Karena kakak nanti akan menjadi model ketika ada kegiatan-kegiatan pembelajaran di kabupaten. Nah, kompetensi-kompetensi yang kakak dapat ini akan menjadikan kakak sebagai fasilitator di kabupaten. Ya, puji Tuhan, kalau tahun depan ada seleksi fasilitator di provinsi, saya doakan semua kakak semua masuk sehingga kita dapat membimbing teman-teman yang lain. Tujuan dari membimbing ini bukan berarti kita lebih semua, tetapi kita semakin belajar, mengasah sehingga kita kompetensi guru PJOK ini semakin maju kakak. Tujuannya itu saja. Karena sejatinya manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti harus ada kesalahan. Gitu. Dan saya berharap dengan berakhirnya tatap maya kita, kakak mendapat kakak setidaknya dari misalnya kita pasang angka 10 kakak di kan kita ada satu penilaian pribadi itu hari.
Kalau ada angka 10, kakak sudah angka berapa? Silakan kakak sendiri menilai. Oh, saya di angka 7, berarti apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sampai angka 8. Kan begitu. Oke, kakak yang lain silakan. Kakak Yerim belum bersuara, kakak Agustinus, kakak Flori, silakan. Oke, kakak Magdalena silakan. Kalau dari saya, minta maaf sebelumnya karena saat penjelasan entah sudah menjelaskan atau tidak, saya mendengar suara kakak punya putus. Jadi saya ingin kakak menjelaskan kembali tentang perbedaan dari praktik baik dengan praktik pembelajaran dengan contohnya kakak. Pada dasarnya aksi nyata yang kakak lakukan sesuai dengan arahan dari PKG, di situ menyerangkan kakak untuk mengimplementasikan kompetensi yang kakak sudah dapat, baik dari pembelajaran bersama maupun pembelajaran mandiri melalui elaborasi pemahaman. Nah, diminta untuk menjelaskan mengupload videonya di YouTube dalam bentuk kakak silakan memilih praktik baik, praktik pembelajaran. Kakak silakan melihat di situ sudah di situ sudah tertera bahwa proses pembelajaran guru dengan peserta didik itu yang namanya praktik baik. Di dalamnya kan kita selalu menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan praktik pembelajaran kita membuat satu video pembelajaran yang dimana itu menjadi contoh untuk guru-guru lain. Kalau bisa saya buat video ini, guru-guru lain bisa tiru saya punya tindakan. Ada beberapa kakak yang sudah, ada teman-teman gurunya yang sudah meminta bahwa oh ternyata praktik kakak melakukan praktik ini sungguh berbeda, kami bisa belajar ikut. Tetapi pada dasarnya tujuan dari praktik yang kakak lakukan ini untuk istilahnya mengakumulasikan dari kompetensi-kompetensi yang kakak sudah dapat di PKG PJOK selama 3 bulan. Nah, ini kembali kepada pribadi. Waktu selama belajar mandiri, elaborasi pemahaman, tatap maya, kakak apakah kupas tuntas modul-modul yang ada di dalam PKG ini tidak. Tapi saya yakin kakak pasti kupas tuntas, tetapi kita manusia ini terkadang untuk simpan di otak saja kan tidak bisa. Makanya saya sarankan malam ini adalah tatap maya kita terakhir di kelas G001 Malaka. Saya minta kakak untuk mendownload segala materi yang ada di LMS sebagai pegangan kakak. Karena kita tidak tahu, bukan tidak tahu, sudah ada gambaran. Besok-besok ketika ada kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK di kabupaten, kakak diminta sebagai untuk memfasilitasi guru-guru PJOK yang tidak ikut PKG. Nah, ini sebagai pegangan kakak. Sebentar kakak silakan expo karena besok semua akses LMS sudah ditutup kakak. Baik kakak, saya rasa ini sudah sampai pada tatap maya terakhir kita di menit-menit terakhir, tetapi saya minta kakak silakan berbagi cerita 3 bulan ini seperti apa kakak sebelum kita menutup kelas kita. Silakan. Ini luar dari apa? Ini dari perasaan. Silakan berbagi perasaannya seperti apa. Apakah ini dianggap biasa-biasa saja atau ada satu memori yang kakak pegang bahwa oh saya setelah mengikuti PKG saya harus begini, saya jadi guru PJOK yang sudah harus begini. Silakan kakak. Kakak Frans duluan mungkin. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Saya duluan. Ya, silakan kakak. Bisa kakak. Oke, baik, terima kasih kakak Fasil dan teman-teman. Dari pribadi saya, pertama-tama saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena awalnya saya daftar dan bisa terus untuk ikut kegiatan PKG guru olahraga. Sebelum saya mawin lagi ini, saya merasa bahwa seperti ya banyak kekurangan di dalam diri saya dalam proses pembelajaran. Nah, setelah saya ikut baru saya bisa ada bayangan, oh ternyata
sesungguhnya yang harus kita ajar dan kita pelajari seperti ini. Terus ada medianya, ada alur pembelajarannya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dan juga pembelajaran itu bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Ya. Melalui PKG ini saya merasa seperti terasa diri saya. Ya, saya berkata jujur saja bahwa awalnya memang ya, untuk berbicara teman-teman yang begitu banyak agak grogi lah. Tapi mulai kita belajar, sering diberikan kesempatan oleh Kakak Fasil, mulai belajar bicara walaupun jatuh bangun lagi. Ya, sekarang saya bisa mungkin lebih percaya diri sedikit, bisa mampu untuk berbicara. Oke, terima kasih Kakak Fasil. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, Terima kasih terima banyak. kasih. Berarti dari pembelajaran kita selama 3 bulan, Kakak mengalami yang namanya paradigma di dalam diri. Saya harap setelah ini Kakak lebih eksplorasi diri secara mandiri, karena kita ini masuk dalam pembelajaran orang dewasa. Tentu sebagai manusia kita ada kekurangan, tetapi kita tidak boleh membatasi diri. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita terus mengupdate diri dengan kemajuan yang ada, sehingga kita menjadi guru yang ya kalau dibilang seperti itu, di depan memberi contoh, di tengah selalu memberi semangat, dan di belakang selalu mendorong sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, silakan kakak yang lain. Kakak Albertus, kesan dan pesannya setelah mengikuti kelas selama 3 bulan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya bersyukur karena bisa diterima di PKG Angkatan Pertama Kabupaten Malaka. Karena secara terus terang saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat kesempatan untuk di PKG ini. Dan awalnya juga tidak mengerti PKG-nya arahnya mau kemana, tidak mengerti. Kemudian yang berikut di PKG ini dapat teman baru berapa, Kakak Fasil, dan ada beberapa teman baru yang sebelumnya tidak kenal sama sekali. Jadi dapat tambahan teman baru. Kemudian yang berikut lagi, sangat luar biasanya kegiatan 3 bulan ini. Dari awalnya kita tidak terlalu paham tentang perkembangan pembelajaran yang zaman sekarang, tetapi melalui PKG ini kita lebih paham bagaimana cara mendidik anak, memberikan kesempatan kepada anak di dalam kelas. Kita bertugas, kita guru tidak sebagai sebagai satu semua materi itu bukan hasilnya dari guru, tapi kita beri kesempatan untuk peserta didik berkolaborasi, saling memberikan kesempatan untuk bisa tampil. Jadi PKG ini sangat bermanfaat untuk kita.
Dan kedepannya kegiatan ini kalau bisa setelah kegiatan ini sudah berakhir, harapannya supaya kita yang angkatan pertama ini melalui KKFASI kita perjuangkan supaya minimal di tingkat kabupaten setidaknya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, kita juga harus ada di situ. Baik. Ya. Jangan sampai kita sudah dapat materi yang begitu luar biasa selama 3 bulan ini, kemudian kita hanya melakukannya di sekolah kita masing-masing. Sedangkan dari pemerintah melalui dinas pendidikan tidak memfasilitasi kita untuk kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten. Baik, kasih. Jadi ini sangat luar biasa untuk kedepannya. Jadi yang terakhir mungkin selama ini ada kesalahan selama dalam kegiatan ini, sebagai manusia yang punya banyak kekurangan, banyak salah, pasti saya tidak luput dari itu. Untuk Kakak Fasil dan teman-teman semua, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Albertus. Saya akan mengingat pesannya bahwa kegiatan kita ini bukan berakhir di sini, tetapi kelas kita walaupun tatap maya kita, kegiatan tatap muka sudah selesai, tetapi kita adalah satu komunitas yang berkelanjutan. Grup WA tidak akan bubar dan saya akan connect ke dinas sana supaya segala kegiatan olahraga kalau bisa sebagai memfasilitasi teman-teman yang lain. Silakan kesan dan pesan dari kakak yang lain, silakan. Kakak Lena mungkin, silakan. Kakak Blas. Oke. Dari saya kakak. Dari saya kesan yang saya dapatkan selama 3 bulan itu jujur saya merasa bahwa selama ini ada banyak yang saya tidak ketahui. Selama ini ada yang saya tahu karena waktu jangan waktu dulu terus sekarang saya sempat bingung tentang peserta didik yang disabilitas karena inklusif. peserta didik itu saya bingung ingin kasih ujiannya itu bagaimana, prakteknya itu bagaimana. Ternyata setelah saya masuk, saya bergabung ke dalam PKG BJOK ini, ternyata mereka bisa untuk ikut ujian praktek, tetapi pada materi tertentu saja, tidak semua materi. Dan situ menjawab saya punya kebingungan yang selama ini saya pendam. Ini harus tanya di siapa soal ini, karena itu yang bikin saya bingung. Yang berikut, awal pertama perjumpaan tatap maya, ada satu kata yang bagi kita gampang, tetapi saat kita melakukan itu susah. Seperti refleksi. Kata refleksi ini semua orang merasa bahwa kata refleksi ini gampang, tapi saat kita merefleksikan diri susah. Susahnya di mana? Karena ternyata yang dilatih diri dan ada hal yang harus kita buat. Dan di situ saya sadar bahwa ternyata ada hal yang kita harus buat dan ada hal yang tidak boleh dibuat. Yang berikut kesannya itu selama 3 bulan ini saya mendapat beberapa hal yang baru yang harus saya kembangkan di sekolah saya dalam hal olahraga, dan juga
Saya bangga karena dari sekian banyaknya peserta, saya dipilih dan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Itu suatu kebanggaan saya karena tidak semua orang punya kesempatan untuk ikut. Karena ini bukan hanya sekedar kegiatan biasa, tidak. Ini sesuatu kegiatan yang benar-benar seorang guru butuh untuk kedepannya bersama peserta didik. Yang berikut lagi, saya olahraga ini apa, grup PJOK ini apa, kita direndah-rendahkan sekali. Tapi saat ikut PKG ini, semua orang tetap, ini guru dong ada ikut, ada kegiatan PJOK. Dan di situ saya merasa bahwa saya bisa angkat kepala saya, karena bukan hanya pelajaran-pelajaran yang lain saja yang dapat kesempatan ini, ternyata kami PJOK juga bisa. Dan berikutnya lagi, saya bisa mendapatkan teman baru. Kenapa saya bangga? Karena di sekolah semua jurusan mereka ada grup. Olahraga ini yang tidak ada. Dan kesian. Iya. Olahraga ini tidak ada. Jadi saat bergabung, Semangat. kami ternyata ada teman-teman begitu banyak di Malaka ini yang guru olahraga baik di SD, SMP maupun SMA. Dan itu suatu kebanggaan untuk saya juga karena saya punya grup bagian ini, saya punya jurusan. Di semua teman guru yang lain semua ada, hanya PJOK aja yang kok tidak ada. Jadi itu kakak. Luar biasa kakak, kita terharu dengan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan PKG ini. Iya, karena di situ juga dari semenjak saya mengikuti kegiatan ini, saya tidak direndah-rendahkan lagi, maunya tidak dianggap bahwa PJOK ini gampang, karena dong bilang ternyata ujian ini praktik ini gampang ya. Tapi bagi kita seorang guru olahraga itu tidak gampang untuk ujian praktiknya. Ya itu mungkin yang saya ingat kakak, kesan saya masuk dalam kegiatan ini, bergabung bersama kakak-kakak mereka, mempunyai teman, sehingga ada kendala apa atau kesulitan apa, saya bisa bertanya kepada kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih. Berarti yang dialami kakak ini sungguh luar biasa, berarti ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam keseharian kakak ini sebagai guru PJOK. Semoga dengan PKG selama 3 bulan ini membuat kita guru-guru PJOK ini mendapat pandangan baru, wajah baru. Tetapi kita ingat tujuan kita di PKG adalah bahwa kita menunjukkan kompetensi kita sebagai guru PJOK, bahwa kita tidak boleh dilihat sebelah mata kakak. Kita menciptakan pembelajaran yang betul-betul berdiferensiasi dan mengangkat derajat kita sebagai guru PJOK, bahwa ternyata pembelajaran yang kita berikan bukan sekedar berolahraga, tetapi membawa dampak-dampak positif dalam diri atau hidup berkelanjutan peserta didik. Itu yang kakak lihat. Baik, silakan kakak Blas atau kakak Albert, silakan. Saya sudah kakak. Oke, kakak Blas silakan. Baik. Kakak Magdalena adalah putri terbaik Malaka. Terima kasih kakak. Silakan kakak Blas. Ya, baik, selamat malam
Selamat malam. Ah, yang pertama, tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Kakak Fasil dan teman-teman semua Sama-sama. yang telah berjuang bersama, belajar bersama dalam desimasi PKG PJOK ini. Tentu ada banyak kesan yang kita dapatkan. Kurang lebih 3 bulan kita menjalani kegiatan. Jadi dari awal sampai pada malam ini juga kita telah banyak mendapat ilmu, materi, pengalaman-pengalaman melalui tatap maya maupun tatap muka yang kita laksanakan kurang lebih 1 minggu di Bitung. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Dan kesan yang saya harapkan kita sama-sama saling mendoakan sehingga apa yang kita dapatkan di PKG PJOK ini kita mampu untuk menerapkan pada sekolah kita masing-masing maupun tingkat kabupaten ketika ada kegiatan-kegiatan yang hendak diselenggarakan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dalam PKG PJOK ini. Dan yang terakhir pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama tatap maya, tatap muka ada salah kata, tindakan maupun perbuatan yang menyakiti hati Kakak Fasil bersama teman-teman semua. Kita memang manusia tidak pernah hidup sempurna, ada salah dan dosa, sehingga kesempatan ini kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Siap. Jadi mungkin hanya singkat saja pesan saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan Kakak Fasil. Baik, luar biasa Kakak Blas. Kita semua dalam proses belajar kakak, tetapi kakak harus ingat ini kalimat. Tidak ada orang yang langsung lompat ke angka 10. Semuanya bertahap dari angka 1 sampai angka 10. Kita harus belajar untuk menikmati hal-hal kecil. Ini adalah kesempatan kakak dan hari ini, malam ini kakak sudah mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa selama 3 bulan dan saya ucapkan profisiat karena kakak sudah mengikuti proses selama 3 bulan. Kakak adalah angkatan pertama pengembangan kompetensi guru PJOK di Kabupaten Malaka. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kakak adalah angkatan pertama, angkatan sulung. Jadi itu kakak harus patut berbangga itu. Dan saya mohon untuk kakak sampaikan kepada kakak Baltasar Goa dan kakak siapa yang belum sebentar saya update namanya, yang belum unggah video, ini mereka segera unggah karena batas adalah besok segala LMS akan ditutup. Kakak juga masih ada kesempatan ini malam untuk mendownload segala materi jadikan sebagai pegangan. Baik, silakan Kakak Valen, Kakak Yerem, silakan. Kakak Agustinus Seran, Kakak Flori, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya ingin menyampaikan sebelum kita menutup kelas kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan jika di dalam tatap maya, tatap muka sering ada kalimat-kalimat yang mungkin telah menyakiti hati kakak, saya dari pribadi saya minta maaf. Tetapi tujuan saya adalah satu, bahwa tujuannya adalah bahwa kita yang keluar dari kelas PKG atau tamat dari kelas PKG PJOK ini menjadi contoh atau model bagi guru PJOK yang lain. Dan pesan kakak akan saya selalu ingat, kelas kita WA tetap, dan ketika ada kegiatan saya akan berusaha ke dinas sana supaya kakak dilibatkan di depan sebagai untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan. Itu janji saya, silakan dipegang. Baik, sebelum kita menutup kelas kita, silakan salah satu kakak memberikan kita penguatan tentang perjalanan kita selama 3 bulan. Silakan, saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk memberikan kita penguatan sebelum kita menutup kelas kita.
Mungkin Kakak Lena mungkin sebagai seorang perempuan mungkin mau memberikan kita kalimat-kalimat untuk kita menutup kelas kita. Kalau dari saya, kakak-kakak semua, jangan berhenti di sini. Mari kita semua sama-sama kita adalah guru PJOK, tapi mengembangkan yang dalam hal ini olahraga di mana saja. Saya harap kita semua kakak-kakak lebih semangat dan lebih profesional, karena dengan mengikuti kegiatan ini selama ini kita sudah dapatkan begitu banyak materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya harap materi kita dapat ini kita bisa bagi ke teman-teman PJOK yang lain dan adik-adik PJOK yang lain yang mungkin akan lulus, sehingga mereka juga tahu bahwa oh ternyata saya punya kakak dong sudah pernah ikut, jadi saya harus istilahnya berguru di mereka. Baik, itu saja dari saya kakak semua. Mungkin ada yang mau, silakan. Baik, silakan Kakak. Mungkin sebelum kita menutup dengan doa, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Atau pas dari Kakak, silakan. Kakak Virtus mungkin, atau? Baik, selamat malam semua. Satu kata dari saya, jangan lupa saling menghubungi satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak Franciscus, ada aktif, silakan. Oke, baik. Saya mau sesuai dengan ini perkataan Kakak Magdalena tadi. Baik. Iya, Kakak. Saya berharap bahwa kelompok kita ini tidak hanya sekedar kelompok biasa, tapi kelompok ini bisa mempersatukan kita dalam kerjasama untuk saling membagi sebagai seorang guru olahraga di Kabupaten Melaka ini. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman dan Kakak Fasil apabila selama ini ada cara tingkah laku, tutur kata yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Kalau memang ada jarum yang patah, jangan simpan di saku, tetapi buang saja. Terima kasih. Mantap, saudara. Oke, Kakak. Kita aktifkan kameranya dulu, kita foto bersama, baru kita doa untuk menutup kelas. Silakan Kakak. Tuh Kakak. Belak mungkin. Dapat yang bagus, Kakak Belak, silakan penyampaian terakhir. Saya copy paste toh. Silakan Kakak Belak. Cukup kita tuh. Lanjut. Oke. Satu. Tangan bagaimana? Biasa. Tangan salam olahraga. Oke. Oke. Salam olahraga. Jangan ditesta. Oke. Pas. Oke. Silakan salah satu kakak untuk memimpin kita dalam doa untuk kita menutup kelas kita. Baik. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan diri kita, tinggalkan segala aktivitas kita. Kita menutup kegiatan room kita pada malam hari ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa menurut keyakinan kita.
Dalam nama Bapa dan Putra Dengan dan Roh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan telah menyertai kami selama masa kejadian destinasi PKJ kami dari awal kegiatan bulan pertama hingga pada malam hari ini menutupan kegiatan tatap maya kami. Segala sesuatu terjadi pada kami hanya karena berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya dapat terselesaikan. Dan hingga pada saat ini telah selesai dan menantikan sertifikat yang akan diterbitkan kepada kami. Tuhan, sekali lagi terima kasih berlimpah kami haturkan kepada-Mu, karena begitu besar cinta dan kebaikan kepada kami, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini kami telah melaksanakan tatap maya kami pada malam ini, dan sebentar lagi kami akan istirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Lihat doa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di Surga, datanglah kerajaan dan bumi seperti kami seperti kami pun dan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita hentikan perekaman dulu, baru ada beberapa penyampaian untuk disampaikan.